Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu secara online. Dan bila Tuhan yang boleh memberkati persekutuan kami, dan pada waktu kami boleh belajar firman-Mu, Tuhan juga yang boleh berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, menuntun hidup kami, dan Tuhan yang boleh memberkati kami lewat kebenaran firman. Berbicara Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sebentar saya share screen dulu. Berkaitan dengan pelajaran kita berkaitan dengan manusia dan malaikat. Ya. Nah, kita masih berbicara tentang manusia. Nah, hari ini kita akan secara khusus merenungkan yaitu satu bagian berkaitan dengan natur manusia. Nah, perdebatannya soal dikotomi atau trikotomi. Ya. Nah, ini sepintas ya, dikotomi itu yaitu tubuh dan roh ya, atau tubuh dan jiwa. Nah, kalau trikotomi itu tubuh, jiwa dan roh ya. Nah, ini ada perdebatan di kalangan orang Kristen juga, ada yang dikotomi, ada yang trikotomi gitu ya. Nah, kita akan belajar ini sebenarnya natur manusia itu dikotomi atau trikotomi gitu. Nah, kalau kita perhatikan ya dari lagu tadi ya yang sebelumnya kita mulai tadi ada puji-pujian yang kita naikkan ya ini ya saat pagi hari ku datang lagi. Nah itu ada satu kalimat kuserahkan tubuh jiwa rohku. Nah ya ini yang juga menjadi perdebatan tubuh jiwa rohku gitu. Nah ini trikotomi atau dikotomi gitu ya. Nah itu kan kita akan lihat gitu. Jadi lagu ini benar atau salah nanti. Lalu kalau kita lihat juga, nah ini ya, jadi manusia itu sebenarnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau tubuh dan roh atau jiwa itu. Nah, jadi dikotomi atau trikotomi. Nah ayat Alkitab juga dua-duanya ada gitu ya. Jadi yang berpegang pada trikotomi berdasarkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu Ibrani pasal 4 dan 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi dua ayat ini mendukung yaitu berkaitan dengan trikotomi, tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Lalu ada jiwa dan roh dipisah, ya. Lalu Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, debu kembali menjadi tanah. Yang kita tahu debu itu bagaimana manusia diciptakan dari debu dan itu berbicara tentang tubuh, ya. Lalu dikatakan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi sini ada tubuh dan roh gitu, ya, dikotomi. Nah, jadi mana yang benar gitu? Atau kedua-duanya benar gitu? Ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya apa sih tanggapan dari Alkitab dan bagaimana Alkitab memaparkan semua ini dan kita akan belajar hari ini gitu ya. Nah, terhadap trikotomi maka ada tanggapan ya. Kalau kita perhatikan di dalam tadi ya sebelumnya di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, roh, jiwa dan tubuh ya. Roh, jiwa dan tubuh. Lalu Ibrani jiwa dan roh ya. Khususnya 1 Tesalonika itu yaitu roh, jiwa dan tubuh. Nah, sebenarnya itu bukan satu akumulasi ya, tapi totalitas gitu. Kenapa seperti itu? Karena akan ada banyak kesulitan ketika kita melihatnya secara akumulasi. Ya, hitungannya kan ada 3, roh, jiwa, dan tubuh. Gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam Ibrani tadi, itu akan sulit gitu ya kita kalau berbicara tentang akumulasi ya.
Karena di situ ada jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum, lalu yang membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Jadi ada 6 gitu ya sebenarnya naturnya, aspeknya ada 6 gitu. Jadi bukan cuma 3 kalau kita berdasarkan Ibrani pasal 4 ayat 12. Kalau itu berdasarkan akumulasi gitu. Roh, jiwa, dan tubuh ada 3, lalu maka Ibrani kita harus juga lihat secara akumulasi. Berarti ada jiwa, ada roh, ada sendi-sendi, ada sumsum, ada pertimbangan, ada pikiran hati. Ya, jadi ada 6 aspek gitu. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 12 ayat 30, juga kalau kita hitung secara akumulasi, di sini ada 4 gitu ya. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kalau tambah roh lagi, ya segenap roh ada 5, belum lagi tambah tubuh, ya jadi ada 6 gitu. Kalau itu secara akumulasi. Nah tentu ayat-ayat ini tidak bisa kita lihat secara akumulasi, tapi totalitas. Ketika Paulus mendoakan atau berharap supaya jemaat itu terpelihara sempurna, itu secara keseluruhan, totalitas gitu ya, bukan sekedar pemisahan-pemisahan unsur. Jadi Paulus tidak sedang berbicara tentang aspek-aspek yang ada di dalam diri manusia atau unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia, tetapi dia sedang membicarakan tentang keseluruhan, yaitu keutuhan manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh semuanya gitu ya. Jadi itu yang mau dibicarakan oleh Paulus, termasuk juga dalam Ibrani pasal 4:12, dia tidak sedang membedakan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, atau membedakan pertimbangan dan pikiran, bukan itu. Yang menjadi concern dari Ibrani pasal 4 ayat 12 yaitu tentang kekuatan firman. Bagaimana firman itu dengan otoritasnya yang luar biasa itu sanggup menusuk sampai ke kedalaman hati kita, sampai relung batin kita yang paling dalam itu bisa ditembus oleh firman Allah. Sehingga tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa kita tutupi terhadap Tuhan, karena firman-Nya itu menembus sampai ke kedalaman gitu. Itu yang mau dimaksudkan oleh penulis Ibrani gitu. Jadi dia tidak sedang berbicara tentang jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bukan itu, tapi tentang batin kita yang paling dalam, itu firman bisa menembusnya gitu. Sehingga firman itu bisa berbicara kepada kita, bisa mengubah hidup kita dari dalam gitu. Dia sampai menembus gitu, dan tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan gitu. Nah, itu yang mau dimaksudkan oleh Ibrani pasal 4 ayat 12 gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, sebenarnya ini tidaklah ada pertentangan ketika Paulus memberitahukan kepada kita tentang roh, jiwa, dan tubuh. Dia tidak bermaksud tentang adanya 3 aspek, atau Ibrani adanya 6 aspek dalam diri manusia, enggak gitu, tapi keseluruhan keutuhan gitu ya. Nah itu jadi ini bukan berbicara tentang akumulasi, tapi tentang totalitas jati diri manusia itu sesungguhnya gitu. Oke. Nah lalu tanggapan berikutnya yaitu adanya kesulitan membedakan jiwa dan roh. Ya, jadi klaim dari orang-orang yang menganut trikotomi biasanya mereka membedakan antara jiwa dan roh. Mereka mengatakan roh itu adalah bagian di mana manusia itu berhubungan dengan Allah di dalam penyembahan dan di dalam doa. Jadi kalau itu berkaitan dengan penyembahan dan berkaitan dengan doa, itu yang berfungsi, yang aktif itu rohnya, gitu. Jiwa dan tubuh tidak, gitu. Lalu jiwa itu bagian yang berkaitan dengan akal, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan kehendak. Nah, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita merasakan sesuatu, pada waktu kita mengambil keputusan, itu berbicara tentang jiwa kita. Nah, mereka terpaksa membuat pembedaan-pembedaan itu. Yang pembedaan-pembedaan itu sebenarnya kita sulit untuk membedakannya secara rinci. Apalagi kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu tidaklah jelas pembedaan-pembedaan itu. Karena apa? Karena yang bisa dikerjakan oleh roh ternyata jiwa juga itu. Yang dikerjakan oleh jiwa, roh juga bisa itu. Ya, ini contohnya ya beberapa pernyataan dari Alkitab gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan emosi ya tadi, perasaan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 21, ia sangat terharu ya. Nah, di dalam versi King James itu diterjemahkan di dalam teks Indonesia tidak muncul, tapi di dalam New King James, versi New King James itu muncul gitu ya, di dalam roh gitu. Jadi terharu di dalam roh. Yesus terharu di dalam roh gitu.
Jadi bukan cuma sekedar jiwa yang bisa terharu, yang ada emosinya, ternyata roh juga gitu ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan oleh jiwa ternyata roh juga seperti itu kata Alkitab. Lalu pikiran, katanya jiwa yang berperan di situ. Ternyata di dalam Markus pasal 2 ayat 8 tidak seperti itu. Dikatakan tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya ya. Ini jadi berkaitan dengan pengetahuan gitu. Nah, di dalam versi New King James itu jelas gitu ya. Hatinya itu diterjemahkan roh gitu. Di dalam rohnya. Jadi rohnya berpikir, rohnya mengetahui gitu. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa apa yang bisa dikerjakan menurut trikotomi tadi, jiwa itu berpikir dan emosi ternyata bisa dilakukan juga oleh roh. Lalu berkaitan dengan penyembahan, katanya itu bagiannya roh, jiwa tidak terlibat. Tapi di dalam Mazmur pasal 25 ayat 1, di situ dilihat dinyatakan dengan jelas Daud berseru kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Di sini penyembahan Daud kepada Allah gitu. Yang diangkat jiwaku, bukan rohku gitu. Lalu juga di dalam Mazmur pasal 84 ayat 3, disitakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi bukan hanya sekedar roh yang menyembah, bahkan jiwa dan bahkan dikatakan dagingku, tubuh kita secara fisik itu menyembah Allah. Jadi kalau kita melihat di sini, bedanya apa? Tidak ada gitu. Antara roh dan jiwa bedanya apa gitu. Hampir nyaris kita kesulitan untuk memberikan pemisahan gitu. Di mana ketika orang-orang trikotomi itu berusaha untuk memisahkannya, ya tidak ada pemisahan. Alkitab memakai itu secara berbulak-balik gitu ya, secara bergantian dan itu semua bisa dilakukan. Kadang roh, kadang jiwa melakukan hal yang sama gitu ya, secara bergantian. Jadi kita melihat bagaimana Alkitab mengungkapkan itu sepertinya tidak ada pembedaan gitu ya. Nah, sampai di sini kita melihat sebenarnya ya antara jiwa dan roh ya tidak ada pembedaan. Nah, kita akan lihat lagi lebih dalam gitu bagaimana konsep dikotomi yang diajarkan oleh Alkitab gitu. Sebenarnya juga bukan dikotomi nanti kalau kita lihat ya karena konotasi dikotomi ini seakan-akan ada pembedaan dua aspek gitu. Padahal kalau kita lihat nanti tidak ada sebenarnya ya. Alkitab berbicara tentang keutuhan gitu ya. Nah, di sini Alkitab berbicara tentang natur manusia itu sebenarnya cuman ya jasmani dan rohani gitu. Yaitu sudah itu ya simpelnya jasmani dan rohani sudah titik selesai gitu ya. Nah, di sini terlihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Itu berbicara tentang materi, berbicara tentang jasmani ya. Yaitu berkaitan dengan tubuh kita, manusia, ya, dari tebu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup, yaitu non-materi. Ini berbicara tentang yang rohani. Allah mulai menghembuskan nafasnya ke hidung, yaitu tubuh manusia itu. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ya cuma dua aspek ini, jasmani dan rohani. Itu yang dibicarakan oleh Alkitab. Tidak ada yang lain lagi gitu, ya. Nah, kalau kita melihat manusia yang sejati yang dinyatakan oleh Alkitab itu hanya mencakup dua unsur itu tadi, jasmani dan rohani, dan keduanya itu ada di dalam satu kesatuan. Nah, di dalam kesatuan itu juga ada keragaman, yaitu dua unsur tadi, jasmani dan rohani. Gitu. Sehingga kalau dibilang juga dikotomi secara terpisah, juga tidak. Itu satu kesatuan. Manusia yang sejati adalah manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, tubuh dan roh, atau tubuh dan jiwa. Gitu. Sudah itu yang dinyatakan oleh Alkitab. Gitu ya. Nah, di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 juga sebenarnya mengungkapkan hal ini. Dikatakan sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Di sini menggunakan kata jiwa. Apakah Alkitab atau penulis Injil Lukas ini hanya berbicara tentang jiwanya, tidak berbicara tentang roh atau tubuh? Jelas ini tidak hanya berbicara tentang jiwa kalau kita lihat teksnya ini. Ini berbicara tentang jati diri manusia, pribadi manusia secara utuh.
Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau saudara perhatikan ada kata makan, minum lah. Dari mana jiwa itu makan dan minum gitu. Pasti itu berkaitan dengan tubuh fisik gitu ya, jasmani gitu. Sehingga kalau kita lihat ketika dia menggunakan kata jiwa, dia tidak hanya berbicara tentang jiwa, tapi pribadi manusia secara utuh gitu. Nah, Alkitab banyak sekali berbicara tentang seperti ini. Dia hanya menyebutkan satu unsur, tapi sebenarnya tidak. Dia sedang berbicara tentang manusia secara utuh. Gitu. Ketika dia menyebut jiwa, bukan sekedar berbicara tentang jiwa, tapi keutuhan. Nah, dari sini kita melihat sebenarnya Alkitab tidak membuat pembedaan antara tubuh dan jiwa atau roh gitu. Tidak juga merendahkan yang satu meninggikan yang lain, tidak. Ya, bagi Alkitab ya tubuh dan roh ya sama itu. Nah, ini yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh filsafat Yunani yang biasanya seringkali menganggap roh itu lebih tinggi daripada tubuh gitu. Tubuh itu hanya dianggap sebagai penjara bagi roh atau bagi jiwa gitu. Jadi roh kita ini terpenjara menurut filsafat Yunani itu. Sehingga mereka selalu meremehkan berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan tubuh. Bagi mereka rohlah yang penting gitu. Sehingga konsep keselamatannya juga yaitu membebaskan roh dari tubuh gitu. Tapi Alkitab tidak membuat pembedaan itu. Alkitab menganggap ya tubuh ciptaan Tuhan, roh juga dari Tuhan, dan kedua-duanya adalah manusia yang utuh. Tidak ada yang lebih buruk, tidak ada yang lebih baik. Sama semua baik. Bahkan kalau kita melihat Alkitab menciptakan manusia, hasil dari ciptaan itu Tuhan mengatakan semuanya baik. Gitu, ya. Juga ada orang yang berpendapat bahwa jati diri manusia yang sesungguhnya itu, yaitu yang sejati itu adalah rohnya, sedangkan tubuhnya itu hanya wadah. Nah, ini juga merendahkan berkaitan dengan tubuh fisik gitu. Padahal ya sekali lagi Alkitab tidak pernah menganggap hal yang demikian gitu. Di sini kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan sesuatu yang begitu luar biasa tentang jati diri manusia itu. Sementara dunia ini seringkali mengajarkan hal yang meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Tapi Alkitab enggak. Itu seutuhnya, manusia seutuhnya. Itu yang dilihat oleh Alkitab. Itu yang dilihat oleh Allah. Yaitu manusia seutuhnya yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Gitu. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang aspek roh jasmani dan rohani. Nah, sekarang kita akan melihat mengkerucutkannya berkaitan dengan aspek rohani ya. Karena itu yang menjadi permasalahan. Sebenarnya ada dua aspek atau satu gitu ya. Jelas Alkitab menunjukkan ada satu sebenarnya ya, satu aspek yaitu jiwa atau roh, bukan dua, yaitu jiwa dan roh. Nah, kita harus berhati-hati di sini ya. Jadi Alkitab mengungkapkan ya cuma satu gitu. Nah, ada beberapa bukti yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang hal ini gitu ya. Argumen pertama yaitu Alkitab memakai kata jiwa dan roh yang seperti saya katakan tadi, yaitu secara bergantian. Jadi kata jiwa dan roh ini sering dipakai secara bergantian. Itu artinya apa? Artinya ya ini dua kata yang sama sebenarnya ya, yang paralel ya, yang kita minggu lalu sudah belajar tentang gaya bahasa paralel, yaitu kata yang lain tapi mengungkapkan makna yang sama. Nah, ini juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab, dikatakan Yesus berkata sekarang jiwaku terharu gitu ya. Nah, di Yohanes 12 ayat 27, lalu Yohanes 13 ayat 21 itu masih konteks yang sama. Di situ dikatakan Yesus sangat terharu ya. Di Indonesia tidak terlihat, tapi di terjemahan NIV itu terlihat yaitu dia terharu, dia sedih di dalam rohnya ya, terharu di dalam roh gitu. Tadi di dalam pasal 12 ayat 27, sekarang jiwaku terharu. Jiwanya terharu sekarang diganti dengan rohnya yang terharu gitu. Jadi ini dua hal yang sama sebenarnya gitu. Karena konteksnya sama, ceritanya sama, tetapi lihat Alkitab memakainya secara bergantian. Kadang dia pakai jiwanya yang terharu, sekarang rohnya yang terharu. Lalu Lukas pasal 1 ya, ayat 46 47. Saudara perhatikan di situ kalau kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, lalu hatiku bergembira karena Allah juru selamatku ya. Nah, di Indonesia selalu juga kadang pakai kata jiwa, kadang pakai kata hati, kadang pakai kata roh gitu ya. Nah, ini mesti kita lihat hati-hati gitu. Nanti kita terjebak untuk memisahkan loh, ada jiwa, ada hati, ada roh gitu ya. Tambah lebih bingung lagi gitu. Tapi kalau kita lihat dari
apa terjemahan yang lain, NIV menerjemahkan hati itu yaitu roh. Jadi jiwanya memuliakan Tuhan, rohnya juga bergembira karena Allah. Jadi bayangkan di dalam di dalam dua ayat ini langsung digabung gitu oleh Alkitab, dipakai secara bergantian, simultan gitu. Kadang jiwa, kadang roh. Di sini jelas menunjukkan bagaimana Alkitab tidak membuat pembedaan antara jiwa dan roh gitu ya. Hanya ya mungkin ya ilmu-ilmu modern sekarang yang memisah-misahkan itu. Kalau kita lihat Alkitab tidak ada pemisahan jiwa dan roh. Lalu yang argumentasi kedua dikatakan apa? Totalitas eksistensi manusia dalam Alkitab itu digambarkan dengan ungkapan sebagai tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh. Jadi manusia secara utuh itu menurut Alkitab ya tubuh dan jiwa atau tubuh dan roh ya cuman itu ya. Tergantung pemakaiannya, kadang pakai tubuh dengan jiwa atau kadang tubuh dengan roh gitu ya. Nah, tubuh ini ya tetap fisik, jadi yang jasmani dan rohani itu aja gitu. Nah, contoh di dalam Matius pasal 10 ayat 28 dikatakan apa? Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya cuma perbandingan tubuh dan jiwa gitu. Nah, ini mau menggambarkan tentang keutuhan manusia ya. Totalitas manusia itu, tubuh dan jiwa. Lalu perhatikan Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi ya sekarang dibandingkan tubuh dan roh itu. Tadi tubuh dan jiwa. Ya ini sama itu. Ya. Kalau saudara buka lagi di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 tadi ya. Kita sudah baca tadi berkaitan dengan debu kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Ya, itu pakai lagi tubuh dan roh gitu. Nanti kalau saudara baca yang lain, Roma pasal 8, ayat 10 dan seterusnya, saudara akan melihat bagaimana Alkitab membandingkan antara tubuh dan jiwa, tubuh dan roh gitu. Yaitu jasmani dan rohani gitu. Dan tidak ada yang lain gitu. Jadi tidak ada lagi yang dibandingkan tubuh, jiwa dan roh gitu ya. Tidak ada gitu. Munculnya secara bergantian ya seperti itu terus gitu di dalam Alkitab dan ada banyak gitu. Lalu argumentasi ketiga, nah, segala aktivitas yang dihubungkan dengan jiwa juga disebutkan berkaitan dengan roh. Tadi kita sudah singgung ya sedikit. Apa yang dikerjakan oleh roh, ya juga dikerjakan oleh jiwa. Apa yang dikerjakan oleh jiwa, katanya juga ternyata roh juga mengakukannya. Nah, ini ditambahin lagi. Ya. Jadi di sini lihat kesedihan yang dialami, itu berkaitan dengan kesedihan, emosi. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dikatakan, yaitu berkaitan dengan kepedihan jiwa itu. Tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 di sini yang sedih yaitu rohnya gitu ya. Ini jiwanya, ini rohnya itu. Lalu yang sedih sebenarnya siapa gitu ya. Kalau tadi ngomong tentang ini emosi itu berkaitan dengan jiwa, ternyata roh juga bisa gitu ya. Lalu berkaitan dengan keselamatan. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, dikatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Lalu Yakobus pasal 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tadi rohnya diselamatkan, sekarang jiwanya diselamatkan. Sebenarnya rohnya yang diselamatkan atau jiwanya yang diselamatkan? Ya, semuanya, karena Alkitab tidak ada membuat pembedaan antara roh dan jiwa. Ya roh, ya jiwanya yang diselamatkan gitu. Makanya kan kalau penginjilan kan memenangkan jiwa, ya itu juga ya itu memenangkan rohnya gitu ya. Dan bahkan jiwa di situ bukan hanya sekedar jiwa atau roh, tapi itu keutuhan manusia. Pada waktu kita berbicara tentang penginjilan, memenangkan jiwa, kita sedang berbicara tentang manusia secara utuh, bukan cuma sekedar jiwa dan rohnya, tapi termasuk tubuhnya, seluruhnya, yaitu jasmani dan rohani. Ya. Lalu berkaitan dengan kerinduan mencari Tuhan, dikatakan Yesaya 26 ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati, ya roh itu sebenarnya ya, aku mencari engkau pada waktu pagi. Jadi dalam satu ayat ini dikatakan jiwa merindukan Tuhan,
roh merindukan Tuhan. Bagi penulis Alkitab tidak ada bedanya gitu. Itu satu kesatuan hanya dengan pemakai gaya bahasa yang lain gitu ya. Tapi maknanya sama gitu ya. Jadi ini berbicara tentang satu hal yaitu roh atau jiwa itu. Tidak ada pemisahan di sini gitu. Lalu argumentasi keempat yang Alkitab nyatakan yaitu ketika manusia itu mengalami kematian. Alkitab menyatakan peristiwa tersebut sebagai jiwa atau roh meninggalkan orang itu, ya. Orang yang telah meninggal dunia itu, orang yang wafat itu. Ya cuma itu ya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 20 dikatakan tetapi firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Nah, saudara di sini dikatakan jiwanya diambil. Jadi orang itu mati gitu ya. Itu kematian gitu. Jiwanya diambil dari tubuhnya gitu. Itu menurut Lukas itu kematian. Lalu Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 ya tadi ya dikatakan roh kembali kepada Allah, meninggalkan tubuhnya gitu ya. Debu kembali kepada tanah, yaitu berkaitan dengan berbicara tentang tubuh kita. Lalu dikatakan roh kembali kepada Allah. Ini pemisahan antara tubuh dan roh, ya kematian. Tadi tubuh dan jiwa, ya kematian gitu. Jadi ya sama gitu ya. Ketika jiwa terpisah dari tubuh, ya kematian. Ketika roh terpisah dari tubuh, ya kematian gitu. Berarti jiwa dan roh ini ya sama gitu ya. Ketika itu terpisah dari tubuh, yaitu kematian. Gitu. Nah, di sini kita melihat sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Alkitab ya sekali lagi kembali ke dasarnya Alkitab hanya membagi dua unsur saja dari jati diri manusia yang utuh itu yaitu jasmani dan rohani. Tubuh dan roh, tubuh dan jiwa gitu. Jadi tidak ada pembedaan antara jiwa dan roh gitu ya. Jadi itu yang diajarkan Alkitab dan ini utuh gitu ya. Kita juga tidak bisa memisahkan secara jelas, secara terpisah antara tubuh dan roh atau tubuh dan jiwa itu. Itu satu kesatuan gitu. Manusia disebut sebagai makhluk yang hidup ketika yaitu tubuh dan rohnya bersatu atau tubuh dan jiwanya bersatu. Itulah makhluk yang hidup, itulah jati diri manusia yang sesungguhnya. Gitu. Itulah manusia yang utuh gitu. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Ya, sama-sama gitu. Satu kesatuan, tapi ada pemisahan di dalamnya. Ada bisa dibedakan antara tubuh dan roh gitu. Tetapi itu tidak bisa terpisah sama sekali gitu ya. Itu adalah satu kesatuan. Nah, sebenarnya dari sini apa yang bisa kita pelajari? Pada waktu kita paham bahwa natur manusia itu adalah jasmani dan rohani. Itu menunjukkan bahwa di dalam diri kita ada dua kebutuhan itu, yaitu jasmani dan rohani. Kita tidak bisa mengabaikan salah satunya. Ya. Kedua-duanya akan harus dipenuhi. Dan itu yang dipenuhi oleh Allah di dalam hidup manusia. Pada waktu pertama kali Allah menciptakan manusia itu, ya Allah memenuhi mencakupi semuanya. Bagaimana dia menciptakan dunia ini, alam ini, dengan segala macam tumbuh-tumbuhannya dan Allah mengatakan kepada manusia ya semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, itu berkaitan dengan kebutuhan jasmaninya dan berkaitan dengan kebutuhan rohaninya. Allah hadir di tengah-tengah umat manusia itu, di tengah-tengah manusia pertama itu, dan mereka berelasi satu dengan yang lain itu. Dan itu hati mereka dipenuhi secara rohani, mereka penuh oleh karena kehadiran Allah. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka salah satu unsur itu tidak terpenuhi. Manusia hanya fokus kepada yaitu kebutuhan jasmaninya. Dan melupakan satu hal yaitu kebutuhan rohaninya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ini salah satu kebutuhan itu menjadi pincang, gitu, menjadi tidak seimbang. Gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan manusia berdosa. Gitu. Dan kita melihat dalam kehidupan kita bagaimana manusia itu lebih condong memenuhi kebutuhan jasmaninya daripada rohaninya. Jadi kalau kita lihat, ya mall selalu lebih ramai daripada gereja kan. Kalau kita lihat persekutuan-persekutuan, ya lebih sepi dibandingkan ya kelompok-kelompok arisan ya. Kalau kita lihat orang lebih senang ke kelompok arisan daripada ya bikin KTB, grup pemuritan gitu. Kalau kita lihat ya tempat-tempat gym ya
tempat olahraga, shopping center, tempat-tempat kuliner jauh lebih ramai gitu. Orang konsentrasi ke sana. Orang mau bayar berapapun. Kita nonton bioskop, keluarkan uang, belum makannya, kita berani bayar gitu. Untuk kosmetik kita berani bayar, untuk hal-hal yang kebutuhan jasmani kita berani bayar. Tapi berkaitan dengan pekerjaan Tuhan ya kita enggak gitu. Nah, jadi ada sebuah ketimpangan di situ. Padahal kita tahu dengan jelas Alkitab memberitahukan pada kita bahwa manusia itu yang mencakup aspek jasmani dan rohani. Ketika salah satu tidak terpenuhi, maka ada ketidakseimbangan dalam hidup manusia. Itu sebabnya kalau kita melihat hidup kita menjadi tidak seimbang, ya itu karena kita tidak memenuhi semuanya. Gitu. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sekalipun mungkin kita sudah secara jasmani, ya kita terpenuhi semua. Ya, secara materi kita cukup. Tapi entah kenapa hati kita kosong. Gitu. Yaitu karena yang rohani tidak terpenuhi di situ. Atau sebaliknya kita terlalu fokus kepada yang rohani sampai yang jasmani ini tidak diurus gitu. Ya, kadang ada orang-orang petapa-petapa itu mereka sibuk mencari yang rohani ini sampai kehidupan mereka, keluarga mereka segala macam tidak diurus sama sekali gitu. Nah, ini ada ketimpangan-ketimpangan yang sering kali terjadi dalam hidup manusia. Nah, Alkitab membawa kita kembali. Ingatlah bahwa kita ini manusia yang sejati ini punya natur yaitu aspek jasmani dan rohani gitu. Ya. Lalu kalau kita melihat hal yang kedua yang kita bisa pelajari yaitu bahwa gereja itu harus juga memegang satu prinsip keseimbangan. Ya, kita sebagai orang Kristen seringkali di dalam pelayanan kita ya, khususnya dalam pekabaran Injil, ya biasanya kan kita memenangkan jiwa atau mencari jiwa itu. Sampai kita lupa aspek yang jasmaninya gitu. Kita lupa aspek yang fisiknya gitu. Kita sibuk mengenai hal yang rohani. Pokoknya pergi pemberitaan Injil, yang penting jiwanya sudah dimenangkan, dia sudah dengar Injil, rohaninya sudah terpuaskan. Oke, penginjilan sukses selesai. Tapi kehidupannya tidak pernah mengalami perubahan, perbaikan gitu. Ya, secara kebutuhan kesehariannya setengah mati itu. Kita masuk ke daerah terpencil, tapi kita tidak membangun apa-apa di situ. Pokoknya Yesus diberitakan selesai tugas kita. Injil sudah diberitakan dan sukses. Nah, saudara, kita perlu mengoreksi dalam hal ini. Seringkali gereja ya tidak seimbang itu. Harusnya kita ini holistik secara keseluruhan. Karena manusia bukan hanya sekedar berkaitan dengan rohani, tapi juga yang jasmani. Adalah lebih indah ketika kita bukan hanya sekedar membangun rohaninya, bukan hanya sekedar dipuaskan, dikenyangkan rohaninya, tetapi kita lupa aspek jasmaninya, di mana mereka butuh pekerjaan, di mana mereka butuh penghidupan. Nah, mungkin gereja juga perlu masuk sana untuk apa? Memberikan pelatihan, memberikan lapangan pekerjaan, memberikan wawasan sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa mencari nafkah dan sebagainya. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Pada waktu kita memberitakan Injil kepada seseorang bukan hanya sekedar seperti kita ini sedang memburu jiwa gitu ya, rohnya yang penting gitu ya. Tapi kita lupa itu untuk mungkin memberi dia makan gitu, di tengah-tengah kelaparannya. Nah, ini yang juga boleh menjadi perhatian kita. Sehingga memberitakan Injil tidak hanya melulu sekedar perkara yang rohani, tapi juga berkaitan dengan yang jasmani. Biarlah ini juga boleh menyadarkan kita, tidak hanya memperhatikan manusia itu hanya sekedar rohnya, gitu, tapi keutuhannya, seluruhnya, yaitu tubuh dan rohnya. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati, menolong kita. Ya, semakin kita paham kebenarannya, semakin kita boleh melihat keutuhan di dalamnya. Termasuk ketika kita melihat diri kita ataupun orang lain utuh, bukan hanya sekedar lihat secara fisik, tapi lihat juga rohaninya. Bukan hanya lihat rohaninya, tapi juga lihat jasmaninya. Dan kita bisa memenuhi semuanya itu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita. Amin. Mari kita